Di video sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tetapi pembahasannya sangat singkat ya, durasi videonya aja kurang lebih 7 menit. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas ontologi dalam filsafatnya Immanuel Kant. Jadi, teman-teman, mungkin beberapa teman-teman sudah tahu ya, Immanuel Kant itu adalah seorang filosof Jerman yang sangat dikenal dalam sejarah pemikiran filsafat. Tapi, penting untuk dicatat bahwa pandangannya tentang ontologi itu tidak selengkap atau terpusat seperti pemikir lain yang lebih fokus pada subjek ontologi tersebut. Akan tetapi, meskipun demikian, kita bisa membahas tentang pandangan Kant tentang ontologi. Jadi, Kant ini memiliki pandangan yang unik, teman-teman, tentang ontologi yang tercermin dalam karyanya, terutama dalam buku yang berjudul Kritik Atas Akal Murni, Critique of Pure Reason. Nah, dalam karyanya ini, Kant itu mengeksplorasi sifat pengetahuan dan kemampuan manusia untuk mengenal dunia. Jadi, Kant ini berpendapat bahwa manusia itu memiliki bentuk-bentuk a priori atau kerangka kerja pengetahuan yang ada sebelum pengalaman. Makanya, dalam karyanya ini, Kant itu membagi realitas pengetahuan manusia menjadi dua, yaitu fenomena dan nomena. Dua kata ini mungkin terdengar asing ya bagi teman-teman, tapi jangan khawatir, saya akan coba membantu teman-teman untuk memahaminya agar lebih mudah. Tentang ini tadi, fenomena dan nomena, yaitu dua jenis realitas yang berbeda. Mari kita coba mulai dengan pembahasan tentang fenomena. Fenomena itu adalah hal-hal yang kita lihat, kita dengar, kita raba, kita cium, atau kita rasakan dengan indera kita. Contoh misalkan, ketika kita melihat langit biru, bunga merah, atau bulan purnama, itu adalah fenomena. Atau ketika kita mendengar suara burung, musik, atau angin, itu juga fenomena. Atau ketika kita merasakan panas, dingin, gatal, atau yang lainnya, itu juga fenomena. Jadi, fenomena itu adalah hal-hal yang ada di dunia ini yang dapat kita alami dengan indera kita. Nah, lantas kalau nomena itu apa? Itu kan tadi fenomena. Sekarang kalau nomena itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita lihat, kita dengar, kita raba, kita cium, atau kita rasakan dengan indera kita. Jadi nomena itu adalah hal-hal yang berada di luar dunia ini, yang tidak bisa kita alami dengan indera kita. Contoh misalkan, apakah teman-teman pernah bertanya tentang apa itu jin? Atau apa itu malaikat? Apakah jin atau malaikat itu ada? Bagaimana bentuknya? Apakah itu baik atau buruk? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang nomena. Jadi nomena itu adalah hal-hal yang hanya bisa kita pikirkan dengan akal, tetapi tidak bisa kita ketahui dengan pasti. Makanya menurut Kant, manusia itu hanya bisa mengetahui fenomena, tetapi tidak bisa mengetahui nomena. Kenapa demikian? Karena manusia memiliki batasan-batasan dalam pengetahuannya. Manusia itu hanya memiliki 5 indera untuk mengenal dunia ini. Manusia juga memiliki akal, atau kalau dalam bahasa filsafat itu disebutnya akal budi, untuk memproses informasi dari indera-indera tersebut. Tetapi akal budi manusia itu juga tidak bebas dan netral. Akal budi manusia itu memiliki struktur-struktur tertentu yang membentuk cara manusia memahami dunia ini. Nah, struktur akal budi itulah yang disebut oleh Kant sebagai kategori-kategori budi. Kategori-kategori budi itu apa? Kategori-kategori budi itu antara lain misalkan ruang, waktu, kausalitas atau sebab akibat, substansi, kuantitas atau jumlah, kualitas sifatnya atau relasi hubungannya, kemudian modalitas kemungkinannya, dan yang lain sebagainya. Nah, kategori-kategori budi inilah yang digunakan oleh manusia untuk mengatur dan menginterpretasikan informasi yang ditangkap melalui indera-indera manusia. Misalnya gini, saya kasih contoh analogi, bayangkan misalkan kita melihat meja di depan. Nah, itu adalah informasi dari indera penglihatan kita. Kemudian, akal budi itu akan menggunakan kategori-kategori budi tadi untuk memahami informasi tersebut. Pertama, akal budi
akan menggunakan kategori ruang untuk mengetahui bahwa meja itu ada di tempat tertentu dan memiliki ukuran tertentu. Kemudian akal budi akan menggunakan kategori waktu untuk mengetahui bahwa meja itu ada sekarang dan bukan kemarin atau besok. Kemudian akal budi akan menggunakan kategori kausalitas untuk mengetahui bahwa meja itu dibuat oleh seseorang atau dibuat oleh sesuatu dengan tujuan tertentu misalkan. Kemudian akal budi akan menggunakan kategori substansi untuk mengetahui bahwa meja itu terbuat dari kayu, besi, atau plastik. Kemudian akal budi akan menggunakan kategori kuantitas untuk mengetahui bahwa meja itu satu buah atau lebih. Kemudian akal budi akan menggunakan kategori kualitas untuk mengetahui bahwa meja itu berwarna coklat, putih, atau hitam, atau yang lainnya. Kemudian akal budi juga akan menggunakan kategori relasi untuk mengetahui bahwa meja itu berada di atas lantai, atau di samping kursi, atau di depan jendela. Dan yang terakhir, akal budi akan menggunakan kategori modalitas untuk mengetahui bahwa meja itu nyata atau hanya sebatas imajiner saja. Nah, dengan kategori-kategori tadi, kita akan melihat bahwa akal budi kita tidak hanya menerima informasi dari indera kita, tetapi juga memberikan bentuk atau form kepada informasi tersebut. Makanya akal budi ini akan membuat informasi tersebut menjadi fenomena, yaitu hal-hal yang bisa kita ketahui. Tetapi, teman-teman, akal budi ini juga membuat informasi tersebut menjadi terbatas dan tidak lengkap. Kenapa? Ya karena tadi akal budi itu tidak dapat mengetahui hal-hal yang berada di luar kategori-kategori akal budi tadi. Akal budi itu tidak dapat mengetahui nomena, yaitu hal-hal yang ada pada dirinya sendiri tanpa dipengaruhi oleh pengalaman manusia. Makanya, nomena itu adalah hal-hal yang misterius dan tidak dapat diketahui oleh manusia. Nomena itu ya merupakan hal-hal yang sebenarnya tetapi tidak dapat dilihat oleh manusia. Nomena itu adalah hal-hal yang berbeda dari fenomena, tetapi juga berhubungan dengan fenomena. Nomena itu menjadi sumber atau asal dari fenomena, tetapi juga menjadi tujuan atau akhir dari fenomena itu sendiri. Makanya kan juga mengatakan bahwa meskipun manusia tidak dapat mengetahui nomena secara langsung, tetapi manusia dapat merenungkan tentang nomena melalui akal atau spekulasi filosofis. Kan juga mengatakan seperti ini, bahwa manusia itu memiliki keinginan manusia itu memiliki keingintahuan dan keinginan untuk mengetahui hal-hal yang lebih tinggi dan lebih dalam tentang fenomena. Kan mengatakan bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk berpikir tentang hal-hal yang transenden atau imanen. Jadi keingintahuan kayak tadi, hal-hal yang di luar indera kita, manusia itu memiliki keinginan itu. Kayak contohnya misalkan ketika kita berpikir tentang Tuhan, jiwa, kebebasan, moralitas, atau kebahagiaan, ya itu hal-hal yang transenden dari fenomena. Ketika kita berpikir tentang hukum alam, tentang logika, matematika, estetika, ya itu adalah hal-hal imanen dari fenomena. Ketika kita berpikir tentang hal-hal tersebut, sebenarnya kita sedang berpikir tentang nomena, tidak bisa kita jangkau menggunakan indera kita. Tetapi kan juga mengingatkan bahwa berpikir tentang nomena tidak berarti mengetahui nomena. Kan mengatakan bahwa berpikir tentang nomena hanya berdasarkan pada akal atau spekulasi filosofis saja, yang tidak memiliki bukti atau verifikasi empiris. Makanya kayak teman-teman misalkan punya teman, kemudian dia cerita, wah saya habis melihat jin. Ya, itu hanya spekulasi filosofis yang subjektifnya teman itu. Tidak bisa dibuktikan secara empiris. Makanya orang akan menggambarkan jin itu seperti apa ya sesuai dengan subjektivitasnya masing-masing. Tidak bisa dibuktikan atau dibantah karena memang tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diverifikasi secara empiris. Makanya kan itu mengatakan bahwa berpikir tentang nomena hanya bersifat hipotesis atau dugaan yang tidak dapat dipastikan atau dibenarkan oleh alasan empiris. Makanya silahkanlah kita berdebat dengan hal-hal yang berbau nomena. Tetapi balik lagi, nomena itu hanya sebatas spekulasi filosofis, katakan.
Makanya Kant itu mengajak kita untuk menjadi kritis dan rasional dalam berpikir tentang nomena. Kant mengajak kita untuk menyadari batas-batas pengetahuan kita dan tidak terjebak dalam kesombongan atau kebodohan tadi. Makanya dia juga mengajak kita untuk menghormati misteri dan keajaiban dari nomena dan tidak mereduksi atau menyederhanakan menjadi fenomena. Ya udah, itu sudah menjadi nomena. Kita tidak perlu mereduksinya menjadi sebuah fenomena. Kemudian konsep fenomena dan nomena Immanuel Kant ini adalah salah satu konsep penting dalam filsafat. Jadi konsep ini tuh membuka cakrawala baru bagi pemikiran manusia tentang dunia dan diri kita. Dan konsep ini juga menantang kita untuk terus mencari tahu dan mempertanyakan tentang hakikat keberadaan dan makna hidup. Itu. Jadi kurang lebih ontologi dalam filsafatnya Immanuel Kant itu ya tentang nomena dan fenomena itu. Semoga penjelasan tadi sedikit bisa menambah wawasan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen request pembahasan apa, silahkan tulis di kolom komentar.